Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Malam. Waduh nih. Halo. Sorry, baru join. Dari tadi mau coba masuk, nggak bisa. Oke. Ini temanya apa ya? Jadi kesaksian atau pertanyaan? Ya, kesaksian sih, tapi tadi itu ada guideline-nya, ada pertanyaannya. Apakah pernah mengalami kekeringan, tertekan, terbeban, begitu? Atau mau kesaksian yang lain juga tidak apa-apa. Silakan, Mbak. Kesaksian apa ya? Pengalaman lah. Ringan. Nah, apa? Dalam hal apa sih? Ya, mungkin kalau soal kebebasan ya. Kebebasan kebetulan juga ada satu perjalanan hidup. Saya bilang perjalanan hidup di sini. Ya sebagian sih ada juga teman-teman di sini Joyers yang tahu apa yang saya alami gitu kan. Jadi cukup berat waktu itu saya hadapi ini. Waktu itu sekitar tahun 2016. Sebentar. Kacau. Waktu sekitar tahun 2016 itu sampai 2017 ada satu pergumulan yang cukup besar. Dan ya memang waktu itu saya sempat lost contact ya, menghilang dari teman-teman semua gitu ya. Itu pergumulan luar biasa, pergumulan iman sama pergumulan batin yang saya hadapi. Di mana waktu itu saya baru pindah ke satu kabupaten dari Palembang. Ada satu hal di mana dalam keluarga saya waktu itu dengan pasangan, di mana ya mungkin kalau sekarang saya sudah bisa lebih tegar ya. Kalau waktu itu sharing pasti selalu menangis. Untuk berdoa, untuk bisa ke gereja, apalagi punya teman-teman seiman itu sangat berharga sekali. Nggak bisa saya dapeti. Bahkan waktu itu saya ingat di 2017 Paskah, itu saya sampai berantem hebat untuk bisa ke gereja. Dan ya karena saya Katolik kan biasanya Paskah itu sudah mulai dari Minggu Palma, dari Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih semua sampai Minggu Paskah. Itu saya nggak bisa pergi sama sekali. Jadi waktu itu saya cuma sharing dengan salah satu orang yang bekerja di rumah. Saya bilang saya sedih, seumur-umur dari kecil sampai besar nggak pernah saya nggak pergi minimal napas dulu, kalau orang bilang kan napas Natal Paskah gitu kan orang Kristen. Ya saya bukan yang alim-alim banget, tapi di situ saya cuma berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang bukan di sini tempat saya, tolong Tuhan tempatkan. Saya tidak mau jadi beban buat orang, saya tidak mau jadi pikiran apa gimana. Itu kan waduh. Ya, mungkin teman-teman di sini nggak banyak yang tahu kan di sini ya. Memang waktu itu ada pergumulan di mana suami saya jadi pengkonsumsi narkoba. Jadi dengan pikiran dan semuanya yang sudah jauh dari apa ya, dari manusia normal, itu pikirannya sudah berbeda gitu. Nah, disitulah setiap kali saya mau ke gereja itu selalu ada tuduhan, ada kecurigaan apa-apa gitu kan. Dan nggak nyaman, benar-benar nggak bisa menikmati yang namanya ibadah, yang namanya berdoa, kayak gitu kan. Jadi di situ keluarga pun khawatir gitu dengan semua yang terjadi gitu ya.
Mungkin kalau teman-teman di sini pernah baca atau pernah melihat gitu kan, gimana yang namanya karakter orang yang pecandu kayak gitu. Nah, itulah semua sudah saya hadapi sendiri gitu kan. Sampai ya itu, jadi saya selalu berdoa, Tuhan, saya nggak mau jadi beban. Saya nggak mau jadi apa ya, jadi beban pikiran, jadi ya semualah. Saya mau satu, jadi berkat dimanapun saya berada gitu kan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya selalu jadi beban di sini, Tuhan buat saya untuk jadi beban, saya nggak mau gitu kan. Saya minta saya bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kalau bukan di sini, ya di tempat lain gitu. Dan puji Tuhan, nggak tahu kekuatan dari mana, saya bisa tinggalkan semua, saya keluar dari situ, dan ya bisa kembali lagi gitu kan. Kembali maksudnya kembali dengan kehidupan yang normal gitu. Dengan ini semua saya tinggalkan. Jadi bukan saja ya istilahnya apa ya, suami juga saya putuskan, saya bilang kalau kamu nggak mau bertobat, kalau kamu nggak mau apa ya, kembali ke jalan yang benar, ya saya nggak bisa gitu. Ya kalau dibilang saya bukan anak Tuhan yang sabar, ya saya juga nggak bisa bilang lagi gitu kan. Mau sabar seperti apa lagi gitu kalau kenyataannya gimana ya, udah nggak kuat lagi lah kalau dibilang gitu. Saya pun di sini sharing, saya ke gereja gitu kan, kadang sharing sama Romo, kadang ke gereja tuh untuk berdoa gitu. Tetap aja ada prasangka yang nggak enak gitu. Sampai ya adalah masukan juga dari teman-teman, dari Romo, dari saya juga di sini ikut komunitas. Ya kalau kamu mau jadi orang yang mengasihi, ya kamu harus mengasihi dengan setulusnya gitu. Ya pergumulan sekali sih memang waktu itu gitu. Bukan berarti saya nggak mau mengasihi gitu kan, nggak mau mengampuni. Cuma mungkin siapa gitu loh yang tahan dengan satu lingkup yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba emosinya berlebihan, nggak kekontrol gitu kan. Diajak berobat juga nggak mau, dia apa-apa nggak mau. Jadi waktu itu benar-benar dibilang depresi, tapi bukan depresi dari internal saya gitu. Depresi karena seolah-olah saya berdoa, Tuhan kok nggak menjawab doa saya, Tuhan kok nggak menyelesaikan masalah ini buat saya gitu kan. Ya saya juga bukannya saya sharing di sini menunjukkan saya sebagai pemenang atau tidak. Cuman saya merasa itulah satu kebebasan yang benar-benar pernah saya impikan, yang saya tidak miliki. Pernah satu masa saya tidak memiliki kebebasan yang seperti itu. Gitu. Jadi saya nggak banyak sih berdoa, saya nggak minta Tuhan ini enggak sih Mas, saya selalu berdoa satu, saya mau Tuhan tempatkan di mana saya bisa jadi berkat. Jadi berkat tuh dalam banyak hal sih ya, nggak mesti jadi berkat kita selalu memberi, atau itu paling nggak jadi beban buat orang lain, atau kehadiran kita itu bisa membawa berkat itu dalam hal apapun, entah menghibur, entah mendoakan, entah apa gitu kan. Paling nggak ya itulah konsep pikiran saya menjadi berkat dimanapun kehadiran saya gitu. Jadi setiap waktu saya cuma berdoa seperti itu, dan ya puji Tuhan sampai hari ini, waktu itu 2018 itu masa-masa yang cukup sulit buat saya untuk apa ya, membuat satu keputusan yang berat, yang besar, untuk apa ya, melangkah balik gitu, hanya bisa dibilang mengambil langkah yang lain, berbelok gitu, mengambil langkah yang lain. Dan puji Tuhan sudah dari 2018 sampai hari ini, dari situ juga Tuhan bukakan jalan, datangkan orang-orang yang baru buat menjadi saudara, jadi teman-teman gereja yang tadi tidak begitu akrab, tidak kenal, jadi
dekat gitu kan. Jadi punya satu komunitas juga gitu, persekutuan juga. Dan ya sampai saat ini ya saya bisa kembali menjalani, bisa hidup dan beraktivitas kembali seperti biasanya, seperti ini. Puji Tuhan banget, lega banget gitu. Jadi kalau dulu tuh dari segi rohani sangat terkekang, dan dari segi apa ya, aktivitas fisik pun keluar rumah pun udah nggak bisa gitu kan. Jadi benar-benar terkekang dan aduh luar biasa deh waktu itu. Setiap sharing sama teman pasti menangis, setiap sharing itu pasti nangis, sudah nggak bisa, apapun sudah nggak bisa dikatakan gitu kan. Tapi ya itulah di sini apa ya, kalau mengenai kebebasan itulah yang saya rasakan, kebebasan. Di saat kita rindu, saat kita butuh suasana, kita kerinduan pengen bersekutu, tapi kita tidak bisa, itu waduh rasanya dalam hati itu nangis, sudah nggak tahu lagi seperti apa gitu kan. Dan mungkin kalau kita pada saat kita tidak merasakan itu, ya seperti dulu juga, kadang kalau ke gereja malas, ya udah biarlah, kok hari ini nggak apa-apa, minggu depan masih bisa ke gereja. Hari ini hujan, nggak apa-apa. Hari ini capek, nggak usah. Tapi pada saat kita nggak dapat waktu itu, kita nggak punya kesempatan untuk itu akan menjadi satu kerinduan buat kita. Makasih, itu aja.